Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 28 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini si Nurus Tunjung si alias si Latel yang akan membuat Nana shock, dan dia juga akan mengasih tahu kepada keluarga Buana. Dia juga menyiapkan seluruh wartawan untuk datang ke rumah Buana. Di sini juga si alias si Acel sama si Kelvin juga di sini dia sangat yakin rencananya akan berhasil. Lain lagi di sisi lain, Dewa datang ke ruang kerjanya para Buana, dan di sini juga para Buana juga sudah menanya kepada Dewa bahwa uang yang 240 juta masuk ke rekeningnya Panopal itu untuk apa. Di sini juga Dewa juga dia menjelaskan semuanya walaupun dia membohong. Singkat cerita di sini Dewa sudah menjelaskan, Dewa juga langsung pamitan untuk ke ruang kerjanya. Tapi pas Dewa sudah berangkat pergi, di sini dalam batinnya para Buana, saya tidak akan percaya begitu aja kepada Dewa. Saya harus menyelidiki tentang uang itu, kata batinnya si para Buana. Lain lagi di sisi lain, di kamarnya Nana yang lagi menidurin Junior, tiba-tiba datanglah Suketi membawa makanan. Lalu Suketi juga sudah mengantarkan makanan, dia juga langsung keluar lagi dari kamarnya Nana. Lalu Nana juga pas lagi makan, tiba-tiba Nana mual-mual dan langsung dia lari ke kamar mandi, takut dia mimisan lagi. Pas sampai ke kamar mandi di sini dia juga terus dia mual-mual, dan gak lama kemudian kepalanya pusing lagi. Di sini Nana juga dia jangan sampai dirinya pingsan, dan setelah dia sadar dan dia sudah reda peningnya, dia juga langsung masuk lagi ke kamar dan mengambil kotak kecil. Lalu dia juga langsung duduk di kursi sambil menulis di buku hariannya untuk jaga-jaga kalau dia meninggal. Dia ada membuat surat untuk Dewa. Pas dia lagi membuat surat, tiba-tiba Dewa datang dan memanggil Nana. Nana juga sangat kaget dan dia juga buru-buru pas sudah memberes surat itu, dan surat itu juga dimasukkan ke kotak yang sudah disiapkan oleh Nana. Nana juga langsung membawa kotak itu dan ditaruh lagi di lemari, dan dia juga langsung membuka pintu kamarnya. Pas membuka pintu kamarnya di sini Dewa nanya kepada Nana, kenapa kamu itu kok gugup kayak ada yang ditutupin dan disembunyikan dari saya? Coba jujur sama saya, kata Dewa. Jangan-jangan kamu itu mimisan lagi, kata Dewa kepada Nana. Pas Dewa sama Nana lagi ngobrol, dia tidak sadar bahwa di sisi lain si Nurus Tunjung si Broko Kroni dia memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan Dewa. Dia juga dalam batinnya, saya harus mencari tahu apa yang disembunyikan oleh Nana, kata batinnya si Broko Kroni. Lalu Dewa juga terus-terusan dia menanya kepada Nana. Tiba-tiba pas nanya kepada Nana, dia menerima telepon dari kliennya bahwa dia harus meeting hari ini juga. Lalu Dewa juga sudah menerima telepon itu, dia juga langsung pamitan kepada Nana dan dia juga langsung pergi untuk ke kantor untuk meeting. Lalu Dewa pas sudah pergi di sini Nana juga lega dan dia juga langsung menutup pintu kamar itu dan langsung ke toilet. Lalu di sini dimanfaatkan oleh si Nurus Tunjung si Broko Kroni masuk ke kamarnya Nana. Nana yang lagi di toilet dia tidak sadar bahwa di dalam ada si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia membuka lemarinya Nana. Pas membuka lemarinya Nana ada kotak kecil dan dia juga penasaran dan dia juga membuka kotak kecil itu dan ada sepucuk surat. Di sini si Broko Kroni juga dia membaca surat itu, dan sudah membaca surat itu dia juga sangat kaget. Ini surat apa sih? Kata batinnya si Broko Kroni. Masa Nana itu mau meninggal? Kata si Broko Kroni. Tapi saya harus membawa surat ini dikasihkan ke Mama Farah dan mengasih kabar kepada si Kelvin, kata batinnya si Broko Kroni. Untuk episode selanjutnya di sini singkat cerita wartawan juga datanglah keluar ke keluarga Buana suruhan si alias si Ledatel. Di sini juga singkat cerita wartawan juga diusir oleh para Buana sama keluarga Buana dan Dewa. Lalu dia juga masuk ke dalam dan di sini para Buana nanya kepada Nana, apakah benar kamu itu punya penyakit kanker? Nana jawab dengan jujur, kata para Buana. Tiba-tiba di sini Nana langsung pingsan. Di sini Dewa juga sangat panik dan dia juga langsung memanggil Suketi karena Junior takut jatuh.
Lalu gak lama kemudian Suketi juga datang menghampiri Dewa dan mengambil Junior, dan Dewa juga langsung membawa Nana ke rumah sakit. Lain lagi di sisi lain di sini Tante Saras dia memanggil-manggil Mbak Nurani karena tidak ada. Pas di sisi lain di sini Tante Merin juga keluar dari kontrakannya Pak Fajar, dia juga sambil memanggil-manggil Pak Fajar. Gak lama kemudian di sini dia juga sangat kaget karena Pak Fajar sama Mbak Nurani dia datangnya barengan. Lalu Tante Saras juga di sini yang ngomong kepada Mbak Nurani, "Kok kamu ini barengan?" kata Tante Saras. Lalu Tante Saras juga dia langsung ngomong sambil menunjuk kepada Pak Fajar, "Kamu itu jangan sekali-kali lagi mendekati Rani," kata Tante Saras kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini menjawab dengan dia tegas kepada Tante Saras, "Siapa juga yang mau dekatin dia?" kata Pak Fajar kepada Tante Saras. Lalu di sini Nurani juga di sini ngomong kepada Pak Fajar, "Siapa juga, saya juga tidak suka dekat sama kamu," kata Mbak Rani kepada Pak Fajar sambil dia juga ngabalir membuang mukanya. Lalu di sini pas baru Mbak Nurani dia membuang mukanya, Tante Saras juga melihat kepada Mbak Nurani. Lain lagi di sisi lain keesok harinya Pak Fajar sama Pasha dia menyerang ke rumahnya si Ken Kelvin gara-gara Nana jadi kayak gitu. Di sini juga si Ken Kelvin juga dikeroyok oleh Pak Fajar sama Pasha sampai dia tidak berdaya. Lain lagi di sisi lain si Alia si Ratel dia berjerit-jerit dia karena khawatir melihat si Ken Kelvin yang dihajar oleh Pasha sama Pak Fajar. Lain lagi di sisi lain di sini Dewa juga sampailah dia juga ke rumah sakit membawa Nana karena Nana pingsan setelah ditanya sama para buana. Di sini juga melihat Dewa juga sangat khawatir melihat keadaan Nana sangat kritis. Lalu Nana juga dia langsung ditangani oleh dokter dan langsung dimasukkan ke ruang rawatnya Nana. Nana pas sudah dimasukkan ke ruang rawatnya dan Dewa juga tunggu di ruang tunggu, dan gak lama kemudian datanglah si para buana orang tua jahat. Lalu para buana juga di sini ngomong kepada Dewa, "Kamu siap-siap harus mencari pengganti Nana," kata para buana kepada Dewa. Dasar orang tua jahat tidak punya hati. Di sini juga Dewa sangat geram kepada para buana. Benar-benar mama itu tidak punya hati, mama itu manusia apa-apa, kata Dewa kepada para buana. Benar-benar mama ini sangat tidak punya hati, kata Dewa kepada para buana sambil dia juga tidak mendengarkan pembicaraan para buana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 28 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin terus ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.